Hai pemirsa Ayo Hidup Sehat. Tadi kita sudah mendengarkan ya, itu penjelasan mengenai pembatasan-pembatasan negara-negara yang masuk ke Indonesia dari imigrasi ya, Kak Sheila. Jadi sebelum kita mulai berbincang-bincang sama Dokter Ida nih, langsung saja kita lihat dulu ada reporter yang sudah berada di Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso dengan Mbak Laras. Silakan Mbak Laras. Ya, selamat siang dokter. Siang hari ini update terakhir terakhir adalah konferensi pers yang terakhir kemarin disampaikan oleh Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso. Nah, ini total di RSPI Sulianti Saroso ada 10 orang yang masih berada di ruangan isolasi. 8 dari 10 orang tersebut statusnya adalah positif COVID-19 atau virus corona. Kemudian 2 orang diantaranya statusnya adalah pasien dalam pengawasan. Nah, untuk 8 orang yang positif, dari perkembangan juga ada 2 orang di antara 8 orang yang positif tersebut dalam tes terakhir ini sudah menjadi negatif. Ya, ini kalau dari urutan di urutan masuk pasien yang di RSPI adalah pasien nomor 3 dan juga pasien nomor 6. Untuk pasien nomor 3 ini adalah warga negara Indonesia, sedangkan pasien nomor 6 ini adalah warga negara asing yang pada hari Senin sore lalu sempat diumumkan oleh Ahmad Yuryanto selaku juru bicara penanganan COVID-19 positif virus corona. Nah, kedua orang ini, pasien 3 dan juga pasien 6 ini, meskipun sudah dinyatakan negatif, tapi juga masih menunggu hasil 1 kali lagi. Nah, untuk hasil labnya ini, seharusnya kalau tidak kemarin sore, maka pagi tadi sudah keluar hasil labnya untuk menentukan juga apakah bisa dipulangkan atau tidak. Nah, untuk keterangan negatif atau tidaknya hasil lab tersebut, kami masih menunggu untuk konferensi pers pada siang hari ini. Seharusnya konferensi pers ini akan dilaksanakan pada pukul 1:30 siang ini, sehingga kami masih menanti juga apakah kedua pasien 3 dan 6 ini akhirnya diperbolehkan pulang atau tidak. Tentu ada beberapa ketentuan, meskipun sudah negatif juga harus dilihat juga dari kondisi kesehatannya. Apakah sehat secara fisik begitu, tidak ada keluhan lainnya, maka diperbolehkan untuk keluar dari RSPI Sulianti Saroso. Untuk ketentuan pulang ini pun juga dari pihak rumah sakit mengatakan tidak ada anjuran sebenarnya apakah harus mengisolasi diri selama 14 hari begitu di dalam rumah. Kalau dari direktur bilang seperti itu, tidak ada begitu, bisa bersosialisasi dengan masyarakat sekitar seperti biasanya. Namun meski begitu, dari pihak Kementerian Kesehatan sempat meminta bagi pasien yang sebelumnya positif kemudian sudah negatif dan diperbolehkan untuk pulang, ini diharapkan untuk mengisolasi diri atau isolasi secara mandiri dan tidak terlalu berkomunikasi atau juga melakukan aktivitas bebas dulu selama 14 hari begitu. Ini pun karena diri yang sebelumnya dinyatakan positif ini ketika keluar juga tidak menutup kemungkinan untuk dapat tertular lagi, sehingga ini yang perlu dijaga. Demikian dokter, kami kembali kepada Anda di studio. Ya, terima kasih Mbak Laras atas informasinya. Ternyata kami masih menantikan press conference nanti dari Rumah Sakit Infeksi Saroso. Oke. Nah, Dokter Ida. Ngomong nih, kita balik lagi ke Dokter Ida. Nah, Dok, ini kan katanya ada yang mau dipulangin nih, Dok. Ini sebenarnya nih apa sih yang mungkin harus mereka siapkan pada saat pasiennya sudah di rumah? Betul. Intinya sekarang kan lagi heboh sekali dengan virus corona ya. Yang namanya virus tetap membutuhkan daya tahan tubuh yang sangat baik. Nah, sekarang kita harus berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang pasti adalah lakukan gaya hidup sehat. Itu sudah pasti. Hidup sehat. Iya. Nah, gaya hidup sehat salah satunya ada ornamen diet. Nah, di dalam diet atau makanan kita harus milih makanan apa saja yang bisa meningkatkan imun sistem kita. Tapi selain itu tentunya kita tadi juga ada melihat tayangan tentang mencuci tangan. Kita harus rajin mencuci tangan juga ya Dok ya. Betul sekali. Dan memperagakan bagaimana ada batuk yang baik dan benar juga. Nah, tadi ngomong-ngomong soal makanan yang bisa meningkatkan sistem imun di tubuh kita, apakah salah satunya adalah air kelapa hijau? Betul sekali nih Dokter Nisa, karena di pinggir jalan biasa kita lihat tuh ada tulisannya kelapa obat gitu loh Dok. Tapi sebelumnya nih Dok, sebelum kita bahas, kita lihat dulu liputan berikut ini. Wah, itu dia Dok, ini tuh banyak sekali memang manfaat-manfaat yang beredar di masyarakat. Nih Dokter Nisa juga minum, ini
enak rasanya. Gini dok, jadi banyak banget pendapat masyarakat yang menyatakan bahwa ini bagus sekali untuk kesehatan. Tapi satu yang bisa saya pastikan dok, bahwa ini memang benar enak. Nah kalau untuk masalah bagus untuk kesehatan, kita tanya nih sama dokter Ida. Katanya bisa mengatasi dehidrasi. Ini fakta atau mitos? Tunggu dulu dok, jangan dijawab. Nah kita akan kembali lagi sesaat lagi. Iya. Jadi tadi sudah dinyatakan ada 2 pasien yang negatif corona dan sudah akan dipulangkan. Nah, semoga pasien-pasien yang lain juga cepat diberi kesembuhan ya dan tidak ada lagi korban jiwa selanjutnya. Amin. Nah, tadi Dokter Ida, kita ada fakta dan mitos yang pertama, dehidrasi dapat diatasi dengan minum air kelapa hijau. Ini fakta atau mitos? Ya, ini fakta. Fakta. Ya. Nah, kenapa tuh dok? Gini, biasanya dehidrasi terjadi sering sekali pada mereka yang olahraga. Kemudian di bawah terik matahari yang luar biasa ya. Lari 5K, 10K tanpa mereka sadar keasikan, ternyata tubuhnya kekurangan cairan dengan keringat yang segitu banyaknya. Maka salah satu solusi yang bisa diberikan, kita berikan air kelapa ini. Kenapa? Dalamnya kaya elektrolit. Jadi pada waktu Anda keringetan, banyak sekali elektrolit yang keluar ya. Makanya kalau kemakan gitu keringet rasanya apa? Asin-asin. Ya, seperti itu. Nah, itu ada garamnya. Jadi ada natriumnya, ada kaliumnya ya. Dan itu bisa tergantikan dengan air kelapa. Air kelapa ini kaya akan natrium atau sodium ya, dan kaya akan potasium atau kalium. Jadi dia bisa menggantikan elektrolit dan cairan dalam tubuh. Oke, baik dok. Ini ngomong-ngomong soal manfaat dari air kelapa sendiri nih dok. Tadi kan sudah ada pasien corona 2 orang yang sudah mau pulang nih dok. Ini boleh gak nih dok kira-kira kalau misalnya pas pulang minum air kelapa hijau, apakah bisa meningkatkan imun mereka atau bermanfaat gak ini dok? Ya, air kelapa hijau ya bermanfaat karena dia kaya akan elektrolit ya. Tapi meningkatkan sistem imun memang banyak penelitian pada hewan coba. Jadi mereka lakukan penelitian pada tikus dan tikusnya ini dikasih air kelapa. Dan ternyata si tikus ini mempunyai daya tahan tubuh yang lebih tinggi. Jadi dia ukur dari kadar limfosit, leukosit dan sebagainya. Namun penelitian pada manusia belum pernah dilakukan seperti itu ya. Nah dok, tapi sebelum ini nih, banyak masyarakat yang bertanya-tanya nih di luar sana. Karena kan memang kelapa hijau dan kelapa muda biasa itu kan beda harganya tuh lumayan jauh ya. Sebenarnya untuk kandungannya sendiri antara kelapa hijau dan kelapa biasa itu sama tidak sih dok? Ya, secara umum hampir sama. Jadi kalau kita lihat, di dalam kelapa hijau ada yang namanya garam natrium, di kelapa biasa juga ada. Kemudian ada kalium, dia juga ada, cuman perbedaan kadarnya saja. Berarti perbedaan yang tidak signifikan ya dok? Perbedaan tidak terlalu signifikan. Jadi kelapa biasa pun cukup juga ya dok? Boleh juga. Oke dok, bagaimana dengan kesehatan jantung nih dok? Karena ini ada mitos atau fakta nih dok, katanya air kelapa hijau ini baik untuk kesehatan jantung dok. Ya, ini sebetulnya fakta. Ya. Gini, kalau kita bilang kesehatan jantung, biasanya kita harus memperhatikan tensi. Tensi itu penting sekali untuk kesehatan jantung. Dan ternyata air kelapa ini kaya akan potasium atau kaya akan kalium. Salah satu efek kalium itu bagus ikut mengendalikan kadar tensi kita, ya itu efek tekanan darah. Ya, tekanan darah. Nah, ini ada lagi nih dok, katanya nih konsumsi air kelapa bisa membuat tubuh lebih kuat atau berenergi. Nah, ini fakta atau mitos? Ya, ini adalah fakta. Gini, biasanya kalau orang berkesannya lebih kuat, lebih energi, pasti mereka sedang melakukan satu kegiatan aktivitas, exercise. Nggak mungkin kalau lagi duduk diam terus ngomongnya berenergi ya. Nah, pada waktu dia melakukan kegiatan atau aktivitas, biasanya tubuhnya membutuhkan cukup elektrolit dan cukup cairan. Dan yang memenuhi ada elektrolit, ada cairan, salah satunya ada di air kelapa ini. Makanya kenapa mereka yang habis berolahraga atau melakukan satu aktivitas, dia suka minum minuman-minuman yang kaya akan cairan elektrolit untuk menggantikan cairan yang hilang supaya mendapatkan energinya kembali. Nah, sebetulnya itu adalah unsur utamanya ada di air kelapa ini. Malah lebih komplit ada di sini. Ya. Ya. Oke dok, ini ada lagi nih dok, ini yang paling banget nih dok, ini dipercaya sama orang-orang, katanya dok,
air kelapa ini bisa mengeluarkan racun dalam tubuh. Wow, ini fakta atau mitos sih, Dok? Ini sebetulnya mitos ya. Mitos ternyata. Betul. Tapi di masyarakat mereka sangat mengangkat ini sebagai satu primadona dari air kelapa hijau, tapi khusus yang warnanya hijau. Sebetulnya ada nggak dasarnya? Ada. Jadi ada penelitian pada hewan coba tikus. Jadi tikus ini dikasihkanlah racun. Ternyata setelah tikusnya dikasihkan dengan air kelapa selama 45 hari, MDA atau kita bisa lihat kadar prooksidannya menjadi lebih turun dan antioksidannya lebih tinggi. Nah itu tapi pada hewan coba. Oleh karena itu dalam penelitian itu diminta supaya dilakukan juga penelitian pada manusia. Pastinya kita tidak tahu hasilnya lebih baik atau tidak. Belum keluar ya berarti hasilnya. Baik, Dok. Oke, Dok. Jadi ini, Dok, ini kan memang terkenal penuh dengan manfaat ya, Dok ya. Gimana sih tipsnya supaya kita tetap bisa mengkonsumsi air kelapa dan mendapatkan segala manfaat yang ada terkandung di dalamnya? Silahkan aja. Jadi air kelapa ini boleh saja diminum sebagai pengganti air putih ya. Tapi biasanya kita paling mampu minum 1 butir kelapa mengandung kira-kira 250 sampai 300 ml air. Jadi, bagaimana dengan orang ginjal, Dok? Nah, untuk mereka yang menderita sakit ginjal, kita harus concern, harus perhatikan dengan nilai kalium atau potasiumnya. Jadi kalau nilai kaliumnya tinggi, memang ini tidak dianjurkan. Karena di dalam 1 gelas air kelapa ya kira-kira 250 ml atau satu buah kelapa ini dia mengandung potasium atau kaliumnya kira-kira 600 mg. Memang cukup tinggi. Jadi kalau memang kaliumnya tinggi maka kita tidak anjurkan untuk mengkonsumsi air kelapa. Baik, Dok. Berarti ini bisa untuk pengganti air minum juga ya, Dok ya. Betul. Terutama kalau misalnya kita lagi beraktivitas yang cukup berat, lagi berkeringat. Asal jangan ditambah gula, sirup, es batu dan segala teman-teman yang manis itu ya, Dokter Sheila. Sesaat lagi kita akan ngebahas tentang manfaat sinar matahari pagi. Nah, siapa yang takut dengan sinar matahari atau bahkan punya anak yang disinari matahari setiap pagi? Nah, kita akan membahasnya sesaat lagi. Tetap di Hidup Sehat.